Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022, hari Minggu biasa ke-5. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semua saja yang mengalami dekat dengan Dikau menyatakan bahwa Engkau kudus dan bahwa alam semesta ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami mohon agar mereka yang Kau panggil untuk berkarya demi nama-Mu tetap percaya penuh akan sabda-Mu dan bangga karena menjadi murid-murid-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah mengelak perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kadangkala dalam hidup ini kita lebih merasa tidak pantas dalam hal apapun terkait dengan rahmat berkat yang boleh kita terima. Perasaan itu juga ada di dalam diri para murid yang setelah melihat Tuhan Yesus membuat mukjizat dengan memberikan ikan yang banyak bagi Simon, Yohanes, dan Yakobus, lalu mereka gemetar, takjub, namun juga merasa tidak pantas untuk ada di dekat Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus menegaskan, jangan takut, karena Tuhan Yesus mengendaki. Meskipun para murid itu tidak sempurna, banyak salahnya dan mungkin banyak tidak mampunya, namun Tuhan Yesus menguatkan untuk tidak takut. Dan ketika mereka mengikut Yesus, mau menanggapi panggilan Tuhan, maka mukjizat, berkat, penyertaan Tuhan senantiasa para murid peroleh dan memampukan mereka. Marilah saudara-saudariku, kita juga membangun kemauan untuk menanggapi panggilan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa terbuka, menanggapi kehendak panggilan Tuhan, menjala manusia, mewartakan kebaikan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.